Terus di situ ada ini video tentang ini Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, terus apa mbak-mbaknya lagi yang apa ibu-ibu di YouTube-nya bilang kalau yang dimaksud dengan dimensi ideologi terbuka itu salah satunya adalah adanya dimensi idealisme gitu Pak. Nah, terus yang dimaksud dengan itu tuh seperti apa di ideologi terbuka? Kayak gitu Pak. Oke, jadi yang Sapiah tanyakan tentang dimensi idealisme Pancasilanya ya? Iya betul, masih belum paham Pak. Baik, jadi begini. Jadi dalam Pancasila itu ada 3 dimensi ya. Salah satunya dimensi idealisme. Adapun dimensi idealisme ini adalah bahwa ideologi itu harus memiliki nilai dasar ya yang menjadi pegangan, yang memberikan harapan, yang memberikan cita-cita kepada masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Artinya, kalau kita ringkas, itu seperti pandangan hidup. Idealisme itu seperti nilai yang kita pegang teguh. Misalkan Safia itu memiliki kepercayaan bahwa menggunakan kerudung itu adalah kebaikan. Maka mau dibayar berapapun, mau digoda dengan cara apapun, Safia tidak akan menggadaikan idealisme tersebut. Karena Safia punya pemahaman dengan berkerudung saya menjadi perempuan yang lebih baik. Seperti itu Safia. Jadi kalau saya analogikan begitu. Jadi kita punya pegangan terhadap suatu nilai dasar. Halo Safia? Iya Pak, sudah jelas. Sudah bisa dipahami ya? Terima kasih. Oh iya Pak, yang di sini kan ada 3 tuh Pak dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka tuh ada tadi kan idealisme, terus fleksibilisme sama dimensi realitas. Kalau yang realitasnya tuh seperti apa Pak? Iya contohnya. Iya. Jadi dalam suatu ideologi itu ada yang namanya nilai-nilai dimensi-dimensi. Tadi ada idealisme, sekarang realitanya. Dalam realitanya bahwa ideologi itu memiliki nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu sendiri yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Artinya apa yang dianut dalam ideologi tersebut itulah yang dilakukan oleh masyarakat. Maka ada seorang filsuf dari Inggris yang mengatakan bahwa Pancasila itu adalah sebenar-benarnya ideologi karena dilaksanakan sebelum jadi ideologi, bahkan diterapkan setelah jadi ideologi. Artinya ideologi tersebut nilai-nilainya tidak digali dari nilai-nilai bangsa lain, tetapi digali dari bangsanya sendiri, yang dikatakan oleh Soekarno itu sebagai kristalisasi dari budaya Indonesia. Seperti itu adik. Makanya Pancasila ini sebetulnya kalau kita pertentangkan dan tidak akan pernah bertentang dengan diri orang Indonesia. Kenapa? Karena dia hidup, dia berkembang justru dari Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang Pancasila itu musuh besarnya adalah agama, berarti dia tidak paham. Dia tidak memahami konteks Pancasila yang sebetulnya nilai dasarnya itu ada pada nilai religiusitas. Ya, kata Bung Hatta itu seperti ini. Ketika terjadi perubahan sila kelima yang disampaikan oleh Soekarno, ya, ketuhanan yang berkeadaban, menjadi sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu awalnya penutup dari sila itu adalah ketuhanan, tapi sekarang pembuka dari Pancasila itu adalah ketuhanan. Maka
ketika menjadi pembuka, apapun nilai di belakangnya itu tetap didasari oleh nilai-nilai ketuhanan. Dasarnya apa? Karena orang Indonesia sejak dahulu meski belum beragama secara keseluruhannya, tetapi memiliki kepercayaan. Makanya dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 45, di sana tidak disebutkan tunggal agama. Tapi di sana disebutkan sebagai agama dan kepercayaan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian orang Indonesia juga masih memegang teguh animisme dan dinamisme. Misalkan di Kalimantan ada yang namanya keharingan. Ya. Kemudian di Baduy ada lagi namanya apa? Yang di Baduy itu ya, Sundawiwitan. Ya, di Sundawiwitan itu jadi kepercayaan. Nah, jadi mereka laksanakan nilai itu. Ya, yang diimplementasikan oleh Kang Deddy itu bahwa agama lokal yang ada dalam bangsa Indonesia itu sebetulnya adalah bagaimana mereka menjaga alam. Coba orang Baduy kan nggak mau alamnya terganggu ya. Ini mereka sangat menghormati sekali alam. Nah, seperti itu. Dan itu diimplementasikan oleh Kang Deddy bahwa kita pun sebagai orang-orang yang beragama harusnya lebih paham lagi konteks bagaimana mereka memperlakukan alamnya sendiri. Nah, begitu. Itu kan realitas. Tapi hari ini kita justru merusak alam. Ya. Kita menjadi negara yang paling cepat pengerusakan alamnya. Di Kalimantan dibuat perkebunan sawit, tapi harga minyak goreng mahal. Kita menjadi penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, nomor 1. Tapi kita pun menjadi konsumen minyak kelapa yang paling mahal harganya. Hari ini kita pun dikagetkan dengan naiknya harga Pertamax. Dan ini bagaikan bagaikan permainan. Jadi negara sedang berbisnis dengan rakyatnya. Jadi cobalah diperhatikan ya, ketika harga minyak itu naik, head-nya dihapuskan, minyak premium itu di mana-mana, banyak sekali. Tapi minyak curahnya hilang. Sekarang Pertamax naik. Kan Pertamax itu premium. Bagi mobil-mobil tertentu ya. Mobil yang 1000 cc ke bawah itu premium. Jadi Pertamax-nya naik, Pertalite-nya langka. Ini sama gejalanya. Jadi pernyataannya ya kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita sudah menahan agar Pertamax tidak naik, tapi tetap saja harus naik. Ya intinya pemerintah nggak bisa mengatur itu. Jadi ini ada yang bermain dengan pemerintah. Artinya mereka punya dana yang besar, punya kekuatan yang besar, sehingga bisa mengintervensi pemerintah. Nah, jadi kabur akhirnya realitanya ya, yang harusnya realita orang Indonesia itu harus dilindungi, harus dijaga kedaulatannya, tapi kita malah dihancurkan kedaulatannya. Seperti itu, Adik. Ya, baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi? Ya. Ini sudah buka semuanya belum? Belum ya, masih lama ya. Oke, silakan Jip. Oke, Bapak, saya ingin bertanya pendapat Bapak tentang yang ada Ganjar Pranowo pada saat lagi menjadi khatib di Masjid UGM yang ada lagi pada salat taraweh, ternyata ada yang membawa spanduk tulisannya Chef Wadas. Itu gimana Pak tanggapannya? Ya, saya sendiri belum baca beritanya dan belum menonton beritanya ya, karena hampir 2 minggu 3 minggu ini memang sedang menyusun soal CPNS. Makanya minggu depan saya baru berangkat ke Jakarta untuk telah soalnya. Jadi baru hari kemarin saya selesai menginput ke sistem soal CPNS itu. Tapi bagi Anda yang
punya cita-cita jadi guru, lebih baik dipikirkan ulang karena untuk beberapa tahun ke depan kemungkinan tidak ada pengangkatan CPNS guru ya, tapi yang ada adalah P3K. Seperti itu. Bahkan tahun ini yang ada bukan ada CPNS, tapi sekarang adanya CPNS untuk sekolah ikatan dinas. Jadi kalau ada saudara Anda yang mau CPNS, masuk saja sekolah ikatan dinas, dia langsung CPNS. Baik, kita ke pertanyaan Jip. Jadi bagaimana ketika ada yang melaksanakan sholat taraweh, kemudian ada yang bawa spanduk. Nah, spanduknya itu spanduk apa, Jip? Jadi spanduknya itu ada tulisan dengan tagar Save Wadas. Jadi Save apa? Save Wadas. Sebenarnya Syafiq juga kurang paham tentang Wadas itu apaan gitu, Pak. Tapi yang di Syafiq sorot itu kenapa harus pada saat lagi sholat tarawih gitu yang di tempat suci tapi membawa unsur-unsur yang seperti itu gitu, Pak. Kan kurang enak dilihat. Iya. Jadi saya pakai dalil agama ya karena ini sedang melaksanakan ritual di agama tertentu. Jadi dalam kitab Tangkihul Qaul itu mantakalama dunya fil masjidi lam ahbato kulli amalihi. Jadi barang siapa yang bercerita atau berbicara masalah urusan dunia di dalam masjid, maka akan dilebur seluruh amal-amalannya. Coba itu aja Jib hadisnya ya. Jadi kita ketika mau terawehan kemudian dia bawa bendera karena urusan duniawi, maka orang itu akan dihapuskan seluruh amal-amalan di dunianya. Ya, kalau di dalam masjid urusannya adalah urusan ibadah. Tidak ada pejabat, tidak ada rakyat. Maka tidak dibenarkan dia sampai bawa spanduk segala. Oke, baik Pak. Terima Ya. kasih. Karena itu bukan urusan Politik. mendemo harus bawa spanduk segala. Tapi ini urusan ibadah. Jadi konteksnya salah ketika orang melakukan itu. Apapun itu. Kalau di luar masjid mah ya mangga, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau di dalam masjid itu salah karena hadisnya begitu. Jadi jangan pernah bercerita urusan dunia. Apalagi Jip misalkan lagi tarawehan, saya mau bogoh udah kasih anu atau saya cinta pada orang itu lebih baik tidak berbicara semacam itu. Di masjid itu harus berbicara yang baik-baik saja. Kecuali kalau ada di selasar masjid itu beda lagi, mangga. Ya, apapun itu bentuknya menurut saya tidak baik dan tidak bijak orang tersebut. Kecuali kalau Pak Ganjarnya baru keluar masjid dia bentakan spanduk itu mah beda lagi urusannya. Tapi itu juga secara etika kurang baik. Kenapa? Orang baru beres ibadah sudah dibentangkan spanduk. Nah, kan ada tempatnya. Saya PNS. Ketika beres jam kerja, saya bukan lagi PNS, tapi saya warga biasa. Saya di kampus statusnya dosen. Tapi kalau di rumah saya bukan dosen. Saya rakyatnya Pak RT. Ya, meskipun anaknya Pak RT kuliah dengan saya nggak ketika di kampung halaman, ketika di rumah ya saya manut pada Pak RT karena Pak RT yang membuat kebijakan. Ini seperti itu. Artinya ketika Pak Ganjar ada di masjid, ya jangan diganggu karena dia sedang berstatus sebagai warga biasa, hamba Allah di sana ya. Tapi ketika Pak Ganjar itu sedang ada di kantornya, maka dia sedang berstatus sebagai pemimpin satu daerah. Maka Anda boleh demo di sana, boleh membentangkan spanduk di sana. Nah, itu etik dan tidak etiknya. Jadi hati-hati ketika kita melakukan seperti itu. Ya, Jip. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini sama seperti saudara saya. Jadi kalau di kampus ketika bertemu dengan saudara saya bilang Bapak. Tapi ketika bertemu di rumah mertua karena saya menikah dengan orang Tasik ya bilangnya AA karena cuma beda beberapa tahun. Nah, seperti itu kode etiknya. Emang Bapak punya saudara? Punya, ya. Tapi dia baru lulus di
Fakultas Teknik, dan dia jadi ikut tim dengan dosen. Kemudian sering ketemu, dibilangnya Pak kalau di kampus itu, tapi kalau di luar ya bilangnya AA karena kita bersaudara, seperti itu. Bahkan kalau di jurusan ketemu dosen itu, dosen kan biasanya seniornya, jadi bilangnya itu Bapak atau Prof, tapi ketika sudah di luar bilangnya Akang. Nah itu, jadi kita menggunakan kode etik yang memang berbeda. Itulah gitu. Oke, silakan siapa lagi? Ya, mumpung masih pagi, bekas sahur tadi masih ada ya, masih semangat. Karena sebentar lagi jam 11 nanti menghilang biasanya. Ayo silakan. Perasaan masih ramai di WA ya? Atau mau dikembalikan ke WA lagi? Kalau di wah banyak sekali. Sampai-sampai saya mau sholat maghrib, ini yang harus saya balas yang mana dulu? Mau dibalas, tambah lagi, balas tambah lagi. Sampai-sampai hebat sekali. Jadi teman-teman ini lebih cerdas komennya menggunakan bahasa-bahasa yang diketik. Ya. Oke, silakan Irna. Ini Irna teh dua orang, Irna dan Nurul atau Irna Nurul? Nurul Pak yang bertanya. Oh Nurul yang bertanya. Oh ini dua orang. Ya, soalnya device Nurul kebetulan di sini lagi mati listrik Pak. Jadi Nurul ikut nebeng ke Irna gitu. Oh, jadi lagi nyanyi dangdut dulu ya, mati lampu dulu. Oke silakan. Gini Pak, kemarin kan ada informasi mengenai penundaan pemilu ya Pak ya di tahun 2024. Ya. Dan rumornya itu bahkan ada Jokowi itu akan memerintah selama 3 periode gitu Pak. Iya, nanti dan tambah 4 periode gitu. Tambah lagi 5 periode. Iya, silakan. Ya. Pandangan Bapak terhadap penundaan pemilu itu seperti apa ya Pak? Apakah dibenarkan gitu pemilu itu bisa ditunda atau seseorang menjabat presiden selama 3 periode Pak? Kata saya nggak bisa. Selama konstitusinya nggak diubah, nggak bisa. Tapi kalau konstitusinya diubah ya bisa. Jadi itu mah akal-akalan saja. Jadi mereka yang sudah enak dengan jabatannya yang sekarang nggak mau diganggu. Makanya menyuarakan kalau Pak Jokowi itu harus 3 periode. Siapa yang menyuarakan itu? Pak Luhut kan? Pak Luhut itu Menko loh, seorang Menko. Jadi menteri koordinatornya ngurus segala rupa ya. Termasuk tol, urusan apa, wah termasuk COVID juga keren pokoknya, banyak uangnya pasti. Kalau banyak kerja banyak uang. Jadi kalau diganti ya dia nggak dapat jabatan itu lagi. Ada nyanyian seorang ibu-ibu yang menurut saya ini menarik ya. Ini harus dipikirkan loh untuk pemerintah. Jadi potong bebek angsa dikuali. Gagal urus bangsa, minta 3 kali, bohong ke sini, bohong ke sana. Terus saya ini ibu-ibu kok pinter ya bikin syair gitu. Jadi mengcustom lagu yang lama, tapi dengan sesuatu yang mengkritisi pemerintah. Artinya rakyat itu sudah jenuh. Kalau kata Rio Febrian begitu, jenuh ya, sudah jenuh dengan keadaan pengurusan bangsa yang seperti ini. Kita seperti dimonopoli sedemikian rupa sehingga kita itu terjerat. Dulu katanya kita negara demokratis, bicara di media sosial sedikit saja ditangkap. Ya, katanya kita negara yang negara yang menganut Pancasila, tetapi kalau orang yang pro selalu dilindungi, orang yang kontra berbicara sedikit saja ditangkap. Ya, kemudian harga-harga sekarang menggunakan harga pasar, bukan lagi harga nasional. Akibatnya harga melambung naik dan berbeda-beda tiap toko. Artinya di sini yang harus kita pikirkan, rakyatnya sudah jenuh, tapi mereka bermainnya di sistem. Makanya diskusi-diskusi terus diselenggarakan. Jadi kalau kita nggak mau bahas itu ya jangan dibahas. Dan sekarang pun
Nurul lihat kan demonstrasi sedang terjadi di mana-mana ya. Jadi, cuman beritanya aja yang nggak mau ekspos itu karena takut. Jadi TV Indonesia itu sudah tidak berkualitas. Kenapa? Karena tidak mau mengekspos kegiatan yang bersifat politis. Termasuk ILC kan, ILC tiba-tiba ditiadakan karena mereka takut. Nah, padahal menurut saya itu bagus untuk mendidik cara berpikir anak bangsa ke depan. Kemudian demonstrasi yang kemarin di Jakarta besar-besaran tidak diekspos. Dan sekarang mahasiswa juga mengancam akan menambah lebih besar lagi. Kenapa? Karena pemerintahnya sedang bermain api. Dulu Soeharto dilengsarkan itu karena jabatannya yang tidak terbatas. Sekarang Pak Jokowi oleh antek-anteknya ingin diperlakukan yang sama. Jadi apa bedanya sekarang dengan Orde Baru? Nah, seperti itu. Jadi tidak benar itu. Kalau ada yang seperti itu tidak benar. Ya, dia mengkhianati konstitusi. Artinya di tahun ini, di era ini ada lagi penyimpangan konstitusi selain Orde Baru dan Orde Lama. Apa? Yang harusnya 2 kali masa jabatan ingin ditambah lagi 3 kali masa jabatan. Artinya itu pelanggaran konstitusi. Begitu Nurul. Halo Nurul? Oke. Oke, silakan yang lain. Ada lagi? Yo, mendingan bertanya sebelum saya tutup ya. Karena kalau tidak ada yang bertanya ya sudah. Karena saya berharap seperti yang kemarin. Padahal menjelang sore, menjelang maghrib ya. Pertanyaannya luar biasa. Komennya luar biasa. Ayo, Tegar, mau bertanya Tegar? Siapa lagi? Yang on cam saja dulu saya tanyanya. Dava? Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Kan saya lihat di sosial media masyarakat Indonesia ada yang beranggapan bahwa masyarakat Indonesia itu lebih pro ke Presiden Rusia ya Pak, Putin Ya. katanya. Karena Presiden Putin itu nggak mengganggu umat Muslim gitu Pak. Ya. Nah, apakah nanti ke depannya gitu ada dampaknya bahwa anggapan masyarakat Indonesia itu lebih mendukung ke Putin, Pak? Ya, Bagaimana? ada. Hari ini pun kita sudah mulai diancam oleh AS kan. Amerika Serikat sudah mengancam karena pemerintah Indonesia mengundang seluruh negara yang tergabung dalam G20 ya, G20. Salah satunya Rusia masuknya. Kemudian pemerintah Indonesia belum memutuskan apakah Putin itu akan diundang atau tidak. Tapi AS sudah mengeluarkan sebuah pernyataan kalau Putin diundang mereka akan tidak akan hadir dalam acara G20. Itu kan sudah ada sebetulnya. Tapi kan kita juga sudah punya ikatan sejarah dengan Rusia, ya. Dan di Rusia itu kan ada masjidnya Soekarno, Masjid Soekarno. Kemudian dipercaya bahwa pada pembacaan teks proklamasi negara Indonesia itu dikepung oleh kapal selam milik Rusia. Karena takut ada yang mengganggu teks proklamasi. Jadi kita punya kesejarahan dengan Rusia itu. Kemudian selain itu juga ada kepercayaan umat Muslim bahwa nanti ada golongan tentara hitam ya yang akan membantu Islam itu menjadi agama yang maju, agama yang bisa menaklukkan dunia. Dan kita kenal itu dengan bangsa Rum. Nah, sekarang kan sedang dikait-kaitkan ya. Apakah bangsa Rum itu adalah bangsa Rusia? Ya. Jadi apakah bangsa Rum itu bangsa Rusia kan sedang dipertanyakan sekarang. Seperti itu, Dava. Itu hanya kepercayaan ya. Jadi banyak yang berpendapat ya kita mendukung
Halo, halo. Agak nge-lag terus. Ya, jadi ada yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Karena Ukraina lebih ke NATO ya. Tapi di Ukraina pun sebetulnya ada clash pendapat antara pemimpin dua negara tersebut awalnya. Jadi Rusia inginnya X, ternyata Ukraina berbeda sehingga melakukan invasi. Nah, sebetulnya kalau tuntutan Rusia dipenuhi tidak akan ada invasi. Seperti itu ya. Tapi kalau tadi memang ada kepercayaan bahwa orang Rusia itu digadang-gadang sebagai bangsa Rum yang akan menyertai orang Muslim untuk menguasai dunia atau ada pada dalam kejayaan. Seperti itu, Dava. Baik Pak, Oke, terima kasih Pak. silakan tadi Tiffany sudah on mic. Oh ya, Dava gimana? Enggak Pak, terima kasih Pak. Oke. Silakan Tiffany tadi sudah on mic. Ya, Bapak. Tapi Bapak, terlepas dari kepercayaan itu, Indonesia berada di posisi yang dilema nggak sih Pak? Kan kayak misalnya sebelahnya Rusia, sebelahnya lagi Amerika. Sedangkan yang Pani tahu kalau Indonesia tuh banyak banget kegiatan ekonomi atau ekspor impor tuh sama Amerika gitu. Semuanya tuh banyak hubungan lah gitu, hubungan luarnya sama Amerika gitu. Nah, tapi satu sisi juga kan Rusia juga adidaya juga gitu. Terus yang Bapak sebutin tadi juga beratnya di Rusia teh kayak gitu. Apakah Indonesia tuh ada cara lain gitu Pak untuk bisa menisahkan lah atau mendamaikan atau enggak? Soalnya pernah dengar juga pas lagi panas-panasnya Rusia sama Ukraina tuh Menteri Luar Negeri kalau nggak salah bilang bahwa Indonesia tuh berpotensi buat mendamaikan gitu. Terlebih lagi Indonesia kan negara yang netral ya Pak, nggak berat ke timur dan ke barat. Bagaimana menurut Bapak? Ya. Jadi apakah Indonesia bisa menjadi mediator? Siapa Indonesia ya? Indonesia bukan negara yang berpengaruh besar. Kita tahu Rusia dengan Amerika itu nggak pernah akur. Ini musuhannya sudah. Jadi kalau dalam sistem keturunan itu udah gantung siwur ya. Kalau dalam bahasa Sunda menjadi sudah anak, cucu, buyut, udah gantung siwur lah sudah sampai ke 7 turunan gitu. Artinya kita tidak bisa sampai ke sana. Makanya Indonesia mentasbihkan dirinya sebagai gerakan non-blok. Artinya kita tidak akan memihak manapun. Tapi kita kerjasama dengan siapa saja. Begitu Tiffany. Ya, tapi kalau untuk mendamaikan, mungkin kita bukan bisa mendamaikan, hanya bisa memberikan rekomendasi. Belum pada tahapan menjadi mediator. Karena kalau menjadi mediator, itu harus negara yang punya kekuatan lagi. Misalkan gini, kita tahu yang punya hak veto itu kan ada 5 ya. Rusia, Amerika, Inggris, Prancis, sama Cina. Nah, mana yang akan digunakan? Apakah Cina negara besar menjadi mediatornya? Tapi kan Cina pasti pro Rusia. Ya. Apakah Prancis atau Inggris? Tapi itu kan akan pro Amerika. Nah, itu. Jadi ini harus ada negara lain, tapi harus yang kuat mana? Negara kuat mana? Ya. Karena negara yang besar-besar itu juga sudah pada memihak. Ya, nah, artinya Indonesia hanya bisa memberikan rekomendasi saja. Menurut saya terlalu jauh kalau bisa sampai mendamaikan. Ya, siapa Indonesia gitu. Nah, itu kadang warga negaranya aja pada nggak tahu di mana Indonesia. Yang mereka tahu kan cuma Bali. Kalau Bali mereka tahu, kalau Indonesia mereka nggak tahu. Begitu Tiffany. Bapak boleh bertanya lagi Kak Pak? Ya, silakan. Tapi ini udah beda lagi topiknya. Ini Ya. Ini Pak, kenapa sih minyak di Indonesia tuh pada bisa naik Pak gitu? Sedangkan kalau harga minyak di Indonesia tuh pada naik, kenapa Pak? Terus Pan itu pernah dengar opini kalau misalnya gini Pak ceritanya tuh harga minyak di Indonesia naik, padahal kan banyak hutan kelapa sawit ya Pak di Indonesia.
Nah, itu tuh gara-gara Jokowi itu kan mau ngebangun itu ya Pak, ibu kota baru tuh di Kalimantan. Nah, terus kan butuh biaya besar, sedangkan investor-investor dari luar itu mundur gitu buat invest di Indonesia untuk pembangunan itu tuh. Jadi akhirnya ya ngotak-ngatik ekonomi aja di Indonesia. Jadi harga minyak di Indonesia tuh disamain kayak harga ekspor keluar kayak gitu Pak. Apa itu Ya. benar atau yang sebenarnya tuh gimana Pak? Terima kasih Ya. Pak. Mungkin ini cocokologi ya, mungkin cocokologi karena belum ada data, belum ada survei. Ini ada apa dengan keadaan Indonesia yang bahan-bahan yang dibeli oleh masyarakat ini tiba-tiba naik. Baru kemarin minyak naik, sekarang BBM naik. Kita tahu bahwa Indonesia itu punya hutang yang besar, lebih dari 4.000 triliun. Dan itu satu kali masa anggaran pemerintahan. Bisa dibayangkan ya, itu satu kali masa anggaran pemerintahan. Saking besarnya utang itu. Makanya sekarang berbagai bidang ekonomi itu diberikan pajak yang tinggi, termasuk PPN yang asalnya 10 sekarang jadi 11%. Kemudian berbagai penghasilan terutama yang YouTuber ya, kemudian orang-orang yang ada dalam Instagram yang jadi artis-artis sekarang dikenai pajak juga. Artinya pemerintah sedang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Sehingga mereka membuat dalih untuk mengambil atau menyedot berbagai pendapatan yang memang bisa menambal kebolongan-kebolongan dana tersebut. Ya. Dan kalau memang itu terjadi, maka yang harus dilakukan adalah tadi kenaikan-kenaikan beberapa harga-harga yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi selama di atasnya bocor mah ya percuma juga ya. Selama korupsinya belum bisa ditangani ya percuma juga, banyak pajak dan sebagainya, tetap pasti bocor juga. Nah, makanya sampai anggaran belanja daerah pun sekarang dibatasi. Nah, sekarang yang terakhir itu ketika anggaran belanja daerah digunakan untuk membeli produk-produk di asing, maka nanti dananya akan dikurangi. Itu sudah sampai ke sana sekarang. Karena memang pada hakikatnya kita sedang kekurangan dana. Begitu Tiffany. Ya. Ya Pak. Ya, kalau IKN mah itu prosesnya nggak akan cukup sekarang. IKN mah nanti itu bisa sampai 15 tahun yang akan datang baru beres. Wah, infrastrukturnya aja belum stabil ya. Tanahnya aja belum stabil karena dari tanah hutan menjadi tanah yang biasa diinjak oleh kendaraan itu perlu bertahun-tahun untuk stabil dulu. Yang biasanya gembur tiba-tiba harus padat, pasti itu butuh nggak sehari 2 hari, misalkan pakai alat berat diinjak terus nggak bisa. Oke, begitu Tiffany. Baik, ada lagi? Apakah ada? Oke, kalau tidak ada ya sudah ya. Berarti nanti kalau ada pertanyaan silakan di grup chat lagi, di WA lagi ya. Dan nanti seperti biasanya kalau saya sudah selesai acara, saya balas seperti itu. Dan ada yang sampai pagi ya bertanyanya, saya baru balas lagi. Karena apa? Karena memang harus saya baca komen-komennya. Nanti komen yang pertanyaan awal yang menurut saya penting, itu yang akan saya balas. Nah, kita ada dalam beberapa pertemuan lagi, mudah-mudahan tim base project-nya tetap berjalan ya. Dan nanti diupayakan jangan menggunakan PowerPoint, tapi menggunakan yang lain, misalkan Prezi atau apa, jadi bisa lebih padat lagi dalam menyampaikan materi-materinya. Karena kalau PPT kemarin, yang semester kemarin, Anda terbatas sekali gitu untuk menyampaikan data dan faktanya. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup saja perkuliahan hari ini dan Anda kembali ke Spada, dan kemungkinan baru saya setting setelah Jumatan ya, karena saya harus ke kampus hari ini, jadi jam 10:30 mungkin, jam 10:30 saya ke kampus dulu, baru setelah itu saya ada rapat di Prodi, setelah rapat Jumatan, sudah Jumatan baru mungkin saya bisa setting.
Karena kayak saya kerjanya 2 kali, kalau orang kan kerjanya cuma di spot beres. Kalau saya selain spot juga ada di Spada. Belum lagi nanti ngurus web prodi, belum pokoknya agak sedikit hektik dengan itu ya. Jadi kadang kalau fokus ke sini kita biarkan yang lain seperti itu. Jadi mohon maaf kalau ada keterlambatan untuk semester sekarang karena memang padat. Baik, teman-teman, itu yang dapat kita diskusikan hari ini, dan siapkan untuk diskusi minggu yang akan datang karena materinya masih sama, Pancasila sebagai ideologi ya. Jadi biar nanti tidak terbatas seperti pertemuan ini. Baik, selamat pagi menuju siang. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah saum bagi yang menjalankan, dan semoga tetap diberikan kesehatan semuanya. Salam hormat saya untuk orang tua Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.